Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita awali dengan doa supaya kegiatan pada kesempatan ini selalu dimudahkan dan ilmu yang akan kita pelajari itu bisa bermanfaat. Coba Mas Abdal, silahkan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil wabil Islam dinna wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelumnya saya kehadiran dulu. Mas Aziz, ada? Ada, Bu. Mbak Cynthia? Ada, Bu. Iya, Mbak Lismasa? Ada, Bu. Iya, Mas Abdal? Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, dengan semangat. Ayo maju, ayo maju. Bacakan dulu ya materi yang akan dipelajari dan juga tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Materi yang kedua yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui kegiatan pembelajaran diskusi secara daring itu tentunya tujuan yang satu, kalian bisa menunjukkan rasa bersyukur. Kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya yaitu menelaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan teliti. Selanjutnya menyajikan hasil telaah. Nah, menyajikan hasil telaah itu nanti kalian sajikan dalam LKPD dan coba bertanya dulu materi yang sudah dibahas pada minggu yang lalu. Ya. 3 tokoh yang merumuskan Pancasila itu siapa saja? Muhammad Yamin. Iya, Muhammad Yamin. Siapa lagi? Pomo. Ya, siapa lagi? Soekarno. Iya, betul sekali. Iya, alhamdulillah. Berarti kalian masih ingat. Ibu juga ingatkan. Alat-alat yang mesti kamu siapkan. Sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah, Bu. LKPD yang sudah Ibu share di grup WA sudah disiapkan? Sudah, Bu. Dan tentunya juga dengan buku paketnya, ya, buku siswanya. Ya, Ibu juga menyampaikan penilaian yang akan dilakukan, yaitu penilaian sikap. Sikap itu ada penilaian sikap religius, ya, sikap sosial. Tadi juga ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu ya diambil dari nanti kita main kuisis, ya, penilaian keterampilan, yaitu pada saat kalian menyampaikan diskusinya yang dituangkan dalam LKPD. Intinya akan saya sampaikan dulu ya sebelum kita melihat menganalisis tayangan videonya. Itu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau pada saat perumusan itu BPUPKI, kalau pada saat penetapan ini PPKI, ya. Kapan sih BPUPKI itu diganti atau dibubarkan dengan PPKI? Pada tanggal 7 Agustus 1945. Iya, betul sekali ya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Ibu Osi akan mengajak kalian untuk ya atau mengamati
video tentang penetapan Pancasila sebagai dasar. Bu. Paham, Bu. Sebentar ya, saya Paham, Bu. akan tayangkan videonya. Tetap semangat ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi? Saya, Bu. Oh iya, coba Mbak Putri sampaikan pertanyaannya. Apa perbedaan antara PPUPKI dan PPKI? Kalian ada yang bisa menjawab? Bu. Oh iya, silakan Mbak Cynthia menjawab. Perbedaan PPUPKI dengan PPKI yaitu PPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, perbedaan lain yaitu jumlah anggota dan asal anggotanya, yaitu PPUPKI berjumlah 69 orang terdiri dari 62 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Sedangkan PPKI berjumlah 27 orang dan semuanya berasal dari Indonesia. Hebat sekali Mbak Cynthia ya. Kasih tepuk tangan buat Mbak Cynthia. Siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oh iya Mas Aziz, silakan Mas Aziz. Sampaikan pertanyaannya yang jelas ya. Apa yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia setelah mendengar bahwa Jepang menyerah kepada pihak sekutu? Saya, Bu. Ya, silakan. Mas Mustafa Gani. Mas Gani, silakan Mas Gani. Pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Betul sekali. Nah, momentum itu langsung dimanfaatkan oleh bangsa kita dengan baik. Sini ada yang ditanyakan lagi, sudah paham? Saja ke aktivitas pada pertemuan kedua hari. Ya. Yang pertama itu LKPD-nya, kamu mencari perbedaan antara rumusan sila dalam Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila yang ada dalam pembukaan 1945. 2. Jelaskan dengan pendapatmu apa yang terjadi jika rumusan isi dasar negara itu tetap seperti ada yang tertuang dalam naskah Piagam Jakarta. Itu apa yang akan terjadi? Setelah itu kalian presentasikan. Ya, paham? Paham, Bu. Siapa yang akan menyampaikan hasil telaahnya? Saya, Bu. Oh iya, yang ke satu Mbak Vicky. Sip, ya. Yang kedua siapa? Negara dalam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mbak Vicky Rania atas jawabannya. Kita kasih tepuk tangan. Jadi intinya tadi yang disampaikan oleh Mbak Vicky itu sudah betul sekali ya. Coba kalau perbedaannya yang paling jelas itu dalam sila keberapa? Ke-1. Iya, coba Mas Abdal apa coba disampaikan? Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Rumus dasar negara dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Abdal ya. Pertanyaan kedua yang tertuang dalam LKPD, siapa yang akan menjawab? Apa akibatnya jika ya sila yang ada dalam Piagam Jakarta itu tidak diubah? Ya, Mas Abdal silahkan kameranya diaktifkan. Kalau Yang akan terjadi, bangsa Indonesia akan terpecah belah karena agama yang ada di Indonesia tidak hanya agama Islam. Maka naskah Piagam Jakarta diubah demi menjalankan persatuan. betul sekali Mas Abdal. Jadi begini ya, kalau dalam naskah Piagam Jakarta itu kan ya bunyinya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal di Indonesia ya agama ataupun kepercayaan yang ada itu bukan hanya agama Islam ya. Jadi ya dengan pertimbangan tersebut supaya menjaga persatuan dan kesatuan tidak terpecah belah dan mengakui semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, maka digantilah dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, Ibu akan ajak kalian ke kuisis dulu. Saya sharing kuisisnya di chat. Sudah kelihatan ya kuisisnya ya? Sudah, Bu. Sudah. Oh, Mbak Cynthia, alhamdulillah sudah mulai. Ayo. Nah, yuk. Oh. Nah, list masa sudah. Yuk, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Nah, Mbak list masa udah pertama, yuk jangan kalah yang lain menyusul. Disampaikan selamat yang sudah menduduki peringkat yang menurut kalian itu sudah baik. Dari kalian ada yang ingin menyimpulkan materi yang kita bahas pada kesempatan ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Lisma. Menyelesaikan tugasnya, PPU-PKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan PPKI. 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pejuang Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan keputusan sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menunjuk Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Terima kasih Mbak Lismasa. Kesimpulan ya. Pada kesempatan ini, sebelum mengakhiri kegiatan kepada kalian jaga protokol kesehatan, masker dengan benar, bahkan kedua mencuci tangan pakai sabun setelah jarak ini ya, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas itu. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas semangat dan komitmen pendiri negara. Sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian rangkum di buku catatan masing-masing. Kalian senang? Senang sekali. Alhamdulillah senang. Kita semua. Ketua kelasnya tadi Mas Abdal ya. Alhamdulillah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.